Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi. Yang kami hormati Forkopimda Aceh Tamiang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kars Aceh beserta jajaran. Yang kami hormati Forkopimcam Karangbaru atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh perangkat desa di lingkungan Kecamatan Karangbaru. Yang kami hormati narasumber dan seluruh peserta serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan workshop mitigasi kebencanaan menuju Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis 29 September 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur kembali sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah dan iradahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator telah memberikan waktu kepada kami
Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh BPBA Banda Aceh. Kenapa saya tampilkan gambar ini? Inilah kami setiap bulannya minimal kendaraan kami untuk kegiatan ke masyarakat wajib dicek. Kalau rusak diperbaiki, kalau rusak ringan tanggung sendiri, kalau yang agak berat ditanggung oleh negara. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi keterangkan itu ada truk, personil yang kami siap. Kami juga dari setiap tahunnya diseprinkan untuk kegiatan-kegiatan seperti kemanusiaan seperti ini. Jadi kami di seprintan itu tidak termasuk polsek kita itu ada kurang lebih ada 100 orang yang on call bila ada kegiatan bencana alam. Karena kegiatan kita di sini kan biasanya kan banjir. Gak apa-apa, kami kan kalau yang mau samperin, mau diskusi, mau ngajak kita diskusi dengan masyarakat masalah seperti penanggulangan bencana, silakan, kami buka diri, silakan, kita diskusi. Jadi tanda-tanda spesifik atau tanda-tanda khas dari suatu bencana. Padahal bencana bisa diantisipasi, bukan dihilangkan, bukan ditiadakan. Kita tidak mampu menghilangkan bencana. Kita hanya mampu mengurangi risikonya. Nah, untuk mengurangi risiko, inilah perlu kita ketahui karakteristik dari sebuah bencana. Sementara bencana tersebut atau bencana di daerah, untuk Aceh kita hampir dikatakan lengkap. Segala jenis bencana ada kita di daerah Aceh. Dari pertama banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi. Kita juga punya potensi letusan gunung berapi, karena kita ada gunung berapi terbesar, Gunung Putih Telong. Gunung Salawah juga ada termasuk kategori gunung berapi, tapi cuma sudah lama tidur. Nah, bukan tidak mungkin, dan ini merupakan suatu ancaman bagi kita. Jadi kita harus mengetahui, selain bencana api, kemudian gunung berapi tadi, kebakaran hutan dan lahan, itu juga bencana yang ada di kita. Kemudian di tsunami, dan yang masih hangat, yang sebentar lagi bakal berakhir, itu wabah penyakit. Wabah penyakit juga termasuk dalam kategori bencana, walaupun bencana non alam. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, perlu kita mengetahui karakteristik bencana adalah untuk kita selaku aparatur pemerintah dan masyarakat mampu untuk mengurangi risiko. Bahwa masalah kita adalah banjir. Semua masalah. Dan Aceh adalah multi hazard, multi ancaman. Kalau dalam tulisan disebutkan sebagai laboratorium bencana. Apa mitigasi? Mitigasi adalah satu rangkaian kegiatan. Tadi kan kita terjadi banjir, terus akibatnya berdampak rumah hancur, terus ada aset-aset hilang. Apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang tua kita dulu sudah melakukan mitigasinya. Mitigasi itu ada dua hal. Ada dalam satu hal adalah namanya mitigasi struktural, yang kedua adalah non struktur. Kalau struktural itu paling mahal biayanya. Misalnya rumah kita di pinggir sungai, kita harus naikkan dia lebih tinggi. Kamu butuh kos, itu dapat. Rumahnya di pinggir sungai, kita harus tambah cepat tinggi. Itu butuh kos yang besar kan? Mahal. Apa yang kita bisa lakukan adalah non struktural. Non struktural itu adalah dalam artian sikap, perilaku, dan edukasi. Nah, hari ini salah satunya adalah non struktural yang lokal oleh BPBA melalui KAR, pendidikan, edukasi. Itu pendidikan. Nah, kalau pendidikan, sekedar pendidikan habis itu pulang selesai. Kalau tidak menjiwai, kalau tidak membodi, bahasanya tidak membodi. Contoh,
kita akan tahu bahwa ada banjir. Banjir itu tiba-tiba atau ada waktu, ada renggang. Bu, banjir itu tiba-tiba atau ada renggang, ada waktunya. Ada waktu ya? Ada waktunya kan? Dan itu berulang kan? Berulang. Artinya yang strukturnya adalah perilaku kita, bahwa kita sudah tahu di sana di atas kita sudah hujan lebat dan potensinya akan banjir. Apa yang bisa kita lakukan? Pindahkan barang, amankan aset. Kalau memang kita punya alat-alat yang barang berharga, misalnya sertifikat tanah, ijazah, itu yang bisa itu yang amankan. Tak mungkin kan kita pindahkan rumah. Nggak mungkin. Tapi apa yang bisa kita mungkin lakukan adalah pindahkan aset berharga dalam bentuk yang mudah. Itu namanya mitigasi. Apa yang disampaikan bahwa penanganan tanggap darurat itu tidak penting di dalam penanggulangan bencana, tapi lebih penting adalah pada perannya bersama. Ini pandangan yang selama ini kita lihat. Pembangunan fisik jauh lebih penting daripada kesiapsiagaan. Ini yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya apa hari ini Bapak Ibu sekalian? Berbagai pandangan ini coba kita samakan persepsi, kita samakan frekuensinya, sehingga kita berharap artinya dalam penanganan penanggulangan bencana itu menjadi terintegrasi nantinya, menjadi terpadu nantinya. Sehingga apa yang kita harapkan bahwa kita bisa meminimalkan dampak dari bencana yang terjadi nantinya. Silakan berbeda pendapat, silakan berbeda frekuensi, namun lagi-lagi kita berupaya bahwa di dalam penanggulangan bencana itu kita bisa mengurangi resiko atau dampak dari bencana yang terjadi. Lanjut, ini beberapa latar belakang Bapak Ibu sekalian, kenapa kegiatan ini harus kita laksanakan atau Destana itu harus kita buat. Yang pertama, memang secara realitas Indonesia rawan dengan bencana, baik dari frekuensinya, dari intensitasnya, itu memang semakin hari semakin meningkat kejadiannya. Yang berikutnya adalah adanya perubahan paradigma dan pendekatan dalam penanganan bencana. Kalau dulu barangkali paradigma sekarang mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu juga kalau dulu mengobati lebih baik daripada mencegah. Ini paradigma yang harus kita rubah, yang harus kita perbaiki untuk ke depan, sehingga penanganan bencana itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Bencana di Aceh Tamiang. Bapak Ibu yang saya muliakan serta workshop, pada pagi hari ini ada 3 pemateri yang akan menyampaikan berkaitan dengan mitigasi kebencanaan menuju Desa Tangguh di Aceh Tamiang. Yang pertama adalah Bapak Dandim Aceh Tamiang, Letnan Kolonel Alfian Rahmat Purnamasidi, SIP FSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Salvia dari PRK, Bapak, Ibu-ibu hadirin yang pagi ini alhamdulillah bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan dari BPBD bersama dengan KAS tentang kebencanaan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berikan kesehatan, kekuatan. Kemudian salawat serta salam kita aturkan ke dunia alam Nabi Muhammad SAW. Pagi ini ada materi yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan kepada hadirin sekalian mengenai peran dan kesiapsiagaan TNI dalam penanggulangan bencana alam, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, di mana menjadi tanggung jawab teritorial dari
Kodim 0117 Aceh Tamiang yang saya pimpin. Terima kasih tadi kepada Pak Moderator sudah menyampaikan riwayat singkat CV saya. TNI yang ada di wilayah setiap saat 1 kali 24 jam dalam 7 hari mau Sabtu Minggu, manakala terjadi bencana, ya kita harus siap, dan kami sudah siap dan kami pasti siap untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun, minimal kehadiran dulu, mendukung BPBD untuk menangani dampak dari bencana di daerah ini apapun itu bentuknya, minimal kehadiran dulu. Saat itu saya ditelepon misalkan dari Pak Bayu Iman, itu ada bencana di mana, langsung udah gerak sana, peralatan bisa didorong kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suretan Nasution, saat ini di PMI Provinsi Aceh sebagai Kepala Markas PMI Aceh. Saya mendapatkan materi terkait dengan penyusunan rencana evakuasi. Karena kita workshop menuju desa tangguh bencana, otomatis kita juga harus paham bagaimana melakukan evakuasi dan membuat rencana evakuasi sehingga minimalisir korban yang berjatuhan di saat terjadi bencana. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, workshop ini adalah itu nanti ibu-ibu dan bapak-bapak dapat mengetahui pengertian rencana evakuasi itu seperti apa. Berikutnya tahapan dalam penyusunan rencana evakuasi. Jadi untuk tujuan kita waktu singkat ini mengetahui apa itu rencana evakuasi dan bagaimana penyusunan rencana evakuasi, walaupun waktu kita sangat singkat, tapi nanti akan untuk menuju desa tangguh bencana itu akan ada proses-proses, harus paham bagaimana terjadi bencana, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, siapa yang harus kita tolong, bagaimana gitu. Jadi seperti tadi Pak Dani bilang, kalau di Aceh Tamiang ini ancamannya adalah banjir, otomatis kita harus mengetahui, mendeteksikan, proses menentukan keberadaan potensi ancaman tersebut. Seperti tadi di Sungai Tamiang, otomatis dari hulunya itu harus kita tahu prosesnya. Yang kedua adalah keputusan, menentukan tindakan yang akan diambil setelah mengetahui potensi dari bencana tersebut. Dan ketiga, alarm, peringatan atau pemberitahuan akan adanya ancaman. Kalau sudah ada deteksi, keputusan, alarm, kita harus ada reaksi. Bagaimana tindakan atau aksi yang dilakukan setelah mengambil keputusan dan mengeluarkan peringatan bahaya. Setelah itu perpindahan ke area aman, serta adanya transportasi, perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Next. Evakuasi dan rencana evakuasi. Yuk. Evakuasi itu adalah suatu proses pemindahan individu atau kelompok dari yang berada daerah bahaya ke daerah yang lebih aman. Kan sering kita mendengar bahasa evakuasi. Yuk kita evakuasi dia, yuk kita evakuasi ini. Evakuasi adalah perpindahan baik individu maupun kelompok dari daerah yang berbahaya ke daerah yang lebih aman. Sementara itu dalam keadaan yang paling rawan, dan ini sebagai dasar pemerintah kita mengapa menjadikan Kalimantan sebagai ibu kota nantinya. Itu dia agak-agak kurang dari rawan bencana. Jadi selain kondisi geografis, kita juga ketahui bahwa kita juga kondisi kita tropis dan beberapa curah hujan kita juga diindikasi tinggi, makanya kita sudah rawan bencana. Ini sebagai gambaran saja, terkena imbas banjir saja yang menjadi tangguh, bahwa desa di tetangga yang aman dan seharusnya juga ada tangguh, karena nanti dia menjadi tempat evakuasi kita ke depan. Itu juga ada beberapa ancaman lain seperti letusan gunung api, itu masih kosong, belum ada kita kekejar untuk di dalam rentang 1999 hingga 2019. Baik, lanjut.
Jadi kajian dokumen risiko bencana kita itu seluruh Aceh sudah dikaji dan dibuat keputusan gubernur nomor 360 2022. Prosesnya itu seperti Pak katakan tadi dan Pak Kairi bahwa kita membutuhkan peta. Peta itu lebih mempermudah kita nantinya dalam buat kajian dan intinya lebih ada view secara nyata. Jadi ada lebih luas cakupannya daripada kita tahu ini ada misalnya desa ini A, desa B yang ini nanti ada beberapa orang yang harus menghayal dulu ya. Jadi ketika ada peta jadi lebih gampang. Jadi ada peta kerentanan, ada peta bahaya, ada peta ancaman dan peta kapasitas. Jadi ketiga peta ini ketika sudah dianalisis dia akan menjadi peta risiko bencana. Jadi seperti yang Pak Bupati dalam sambutannya kemarin yang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa kapasitas kita itu masih rendah, itu dalam 0,3. Jadi penghitungan kapasitas itu banyak sekali. Ada 71 indikator yang harus dihitung dan kita masih dalam kapasitas yang rendah. Untuk kapasitas ini ada 7 indikator yang dihitung. Itu secara umum misalnya ada kebijakan, ada pengkajian, ada informasi, ada penanganan tematik, misalnya kalau di Aceh Tamiang itu terkait dengan banjir, ada mitigasi bencananya, ada penanganan darurat dan sistem pemulihan bencana. Jadi ketujuh indikator ini yang dihitung untuk kapasitas. Dan seperti yang kita ketahui kapasitas kita masih rendah untuk 7 indikator ini. 7 indikator ini nanti dia di breakdown lagi, diturunkan lagi hingga sampai 71 indikator. Lanjut. Jadi ini dia secara umum untuk Aceh kajian risiko bencana kita dari 2020 hingga 2024. Ini perlakunya bahwa kita semua tinggi kecuali kegagalan teknologi. Itu banjir, diketahui itu tinggi, dan COVID juga tinggi. Cuma kegagalan teknologi saja yang kita sedang itu bisa jadi tinggi. Lanjut. Satu yang saya ekstrak dari dokumen kajian risiko bencana yang sudah ditetapkan oleh keputusan gubernur tadi, ini peta bahaya banjir Provinsi Aceh. Kalau saya zoom, itu nampak di Aceh Tamiang. Jadi dari degradasi warna dari rendah ke tinggi itu dari hijau, oranye dan atau kuning ke merah. Jadi nampak untuk Aceh Tamiang banyak kuning, oranye dan merahnya. Itu daerah banjir. Bencanaan. Artinya kita mengurangi dengan ilmu yang kita dapat, kita berusaha mengimplementasikan, mengurangi dampak bencana terhadap diri kita, masyarakat kita dan kabupaten kita.